Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun yang bertarung dengan Pang Yuqi, mendengar suara khawatir Xiao Longshe di benaknya. Tidak perlu, Tan Yun berkata melalui transmisi suara, begitu aku bermain melawannya, aku tahu bahwa dia hanyalah Raja Suci tingkat 9 biasa, dan aku tidak punya banyak masalah dengannya. Bukan waktunya bagimu untuk mengambil tindakan. Ada banyak Raja Suci tingkat 9 yang ingin membunuhku, dan aku bukan lawan mereka. Kamu menyimpan kekuatan sucimu, dan kamu akan menembak ketika kamu membutuhkannya nanti, ucap Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa setelah dia menghabiskan Divine Power-nya, dia bisa melahap batu giok supernatural dan memulihkan kekuatan Divine Power-nya. Dan Xiao Longshe tidak bisa, dia secara alami dapat mengalahkan Pang Yuqi, tetapi dia juga akan mengkonsumsi kekuatan suci dan mengurangi kekuatannya. Tan Yun lebih jelas bahwa kekuatan Xiao Longshe saat ini hanya dapat menandingi 10 Raja Suci tingkat 9 paling banyak, jika dia mengkonsumsi kekuatan sucinya sekarang. Jika dia bertemu sekelompok Raja Suci tingkat 9 di masa depan, konsekuensinya bisa dibayangkan, Xiao Longshe dan dirinya sendiri, Xuan Yuanrou jelas bukan lawan mereka. Karena itu, Tan Yun tidak membiarkan Xiao Longshe mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Tan Yun juga ingin melihat apakah kemampuannya untuk melompati tantangan dapat menandingi Raja Suci tingkat 9 biasa. Oke, budak tua mendengarkan kamu, Tuan Muda, ucap Xiao Longshe. Ketika Xiao Longshe dengan hormat mentransmisikan suaranya, Tan Yun memegang pedang pembantaian Hongmeng, dan lolos dari cambuk dari Pang Yuqi. Ah, kakiku. Pada saat ini, ada teriakan di kejauhan, dan Pang Yuqi berbalik dengan tiba-tiba, tetapi melihat bahwa hamstring kanan dari seorang wanita Raja Suci peringkat 8 dipotong oleh pedang Xuan Yuanrou. Pada saat ini, peringatan Xuan Yuanrou terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun, 3 keluarganya bukan lawan saya, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, Anda bisa menghadapinya dengan tenang, ucap Xuan Yuanrou. Mendengar ini, Tan Yun yang tidak khawatir berkata, kekuatan supernatural ketiga dari formasi pedang ilahi Hongmeng ditampilkan, pedang penghancur waktu dan ruang, pisau menghancurkan langit, ucap Tan Yun. Segera, di kehampaan Hongmeng, disertai dengan suara gelombang turbulen, bergegas, gelombang ruang seperti gelombang badai di langit, dan semburan waktu seperti air terjun di langit, keluar dari kehampaan Hongmeng di atas kepala Tan Yun. Di celah kehampaan, semburan waktu dan ruang, gelombang ruang, dengan cepat bergabung menjadi pedang penghancur ruang dan waktu. Pedang pemadam dewa ruang waktu transparan di seluruh, tetapi itu seperti substansi, dan kekuatan ruang waktu yang kaya dan kejam meliputinya. Jing Yun. Siapa kamu, bagaimana kamu masih bisa menggunakan pedang penghancur waktu dan ruang kekuatan supranatural Hongmeng Supreme, ucap Pang Yuqi benar-benar ngeri. Dia tahu itu di dunia, kecuali Hongmeng Supreme yang sudah mati, tidak ada yang bisa menggunakannya. Siapa itu? Hahaha, Tan Yun berkata dengan senyum menyeringai, bagaimana menurutmu, ucap Tan Yun. Mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme? Pang Yuqi segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Hongmeng Supreme bernama Tan Yun, dan ayahku berkata bahwa dia sudah mati, ucap Pang Yuqi. Pang Yuqi menekan kepanikan di hatinya, kekuatan Raja Kematian Suci di tubuhnya seperti sungai hitam yang bergelombang, mengalir ke cambuk ilahi di tangannya. Jing Yun, tidak peduli siapa kamu selalu hanya seorang Dewa Suci Agung tingkat 3, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu, ucap Pang Yuqi. Segera, dengan suara naga yang penuh dengan pembunuhan, setiap kali Pang Yuqi mengayunkan cambuk, cahaya cambuk itu berubah menjadi bayangan naga raksasa dengan panjang 100.000 meter dari langit. Ketika dia menari 9 cambuk seperti kilat, 9 bayangan naga raksasa muncul dari kehampaan. 99 kembali ke 1, bunuh, ucap Pang Yuqi. Tangan kanan Pang Yuqi tiba-tiba melambaikan cambuk ilahi, dan tiba-tiba, 9 bayangan naga raksasa terjerat dalam kekosongan dan terus berputar. Dengan kekosongan yang runtuh, cara yang mengesankan menghantam pedang penghancur ruang dan waktu yang datang, ledakan. Bom-bom. Dalam suara gemuruh, pedang pemadam dewa ruang waktu dan 9 naga raksasa saling bertabrakan dengan keras.
Bang bang bang. Segera setelah itu, adegan yang membuat Pang Yuki ketakutan terjadi, tetapi setelah nafas kebuntuan antara pedang pemadam ruang waktu dan bayangan dari 9 naga yang terjalin, bayangan dari 9 naga itu hancur menjadi abu. Pang Yuki tampak panik, berbalik dan melarikan diri ke timur. Ingin melarikan diri, seorang idiot, itu hanya mimpi, serahkan hidupmu padaku, ucap Tan Yun. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dan dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan pada saat yang sama, mengilhami sepatu bot. Desir-desir, Tan Yun melintas 7 kali berturut-turut dari Primordial Void dalam formasi pedang, dan muncul 100 kaki di belakang Pang Yuki. Jing Yun, aku tahu aku salah, tolong jangan bunuh aku, ucap Pang Yuki berbalik dan berubah menjadi tatapan menyedihkan. Jika kamu salah, kamu akan membayar harganya, ucap Tan Yun berkata dengan dingin dan kejam. Melihat Tan Yun yang acuh tak acuh, Pang Yuki mengendurkan bahu kanannya dengan ringan, dan selendang merah muda itu tergelincir ke bawah, memperlihatkan bahunya yang harum, tampak seperti sedang dipetik. Jing Yun, selama kamu melepaskanku, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau, oke? Jangan terlalu sibuk untuk menolak, pikirkanlah dengan serius, aku masih perawan, ucap Pang Yuki. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, 3 wanita Raja Suci peringkat 8 dipukuli di Hongmeng Void yang jauh tanpa melawan, oleh kekuatan Suan Yuanru. Mendengar kata-kata Pang Yuki, di kejauhan Suan Yuanru sangat marah sehingga dia tersipu dan berkata dengan dingin, kamu pelacur yang berani merayu tunanganku, aku akan mengurusmu sendiri nanti, ucap Suan Yuanru. Saat ini, Pang Yuki menjentikkan lengannya ke arah Tan Yun, Jing Yun, pergi ke neraka, ucap Pang Yuki. Segera, 36 belati artefak surgawi tingkat 7 yang sangat beracun membawa 36 ruang gelap. Retakan itu, meledak ke arah Tan Yun yang tampaknya tidak curiga. Tan Yun hati-hati, ucap Suan Yuanru panik. Kamu tidak perlu khawatir Ruer, ucap Tan Yun menjawab tanpa menghindar. Ketika 36 belati hendak menusuk tubuh Tan Yun tiba-tiba bergegas ke depan dan berkata dengan tajam, hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Bang bang bang, dengan tergesa-gesa, 36 belati dihancurkan oleh tubuh Tan Yun. Melihat belati dari artefak luar biasa tingkat ke-7, dan menghadapi dada Tan Yun yang hancur seperti keramik, Pang Yuki jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Dia sangat ketakutan hingga berteriak, bagaimana ini bisa terjadi, mengapa tubuh fisikmu begitu kuat? Dan juga, wow, barusan Suan Yuanru memanggilmu Tan Yun, kamu tidak mungkin reinkarnasi tertinggi Hongmeng, ucap Pang Yuki. Pada saat ini, Pang Yuki sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya menjadi lemah. Jadi apa bukan, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun berkilat tajam, dan tubuhnya terbalik di udara, seperti panah tajam yang muncul di atas kepala Pang Yuki. Dia mengangkat pedang pembantaian primordial di tangan kanannya dan menebasnya. Pang Yuki melakukan yang terbaik, melambaikan cambuknya yang panjang, dan menebas pedang ilahi Hongmeng yang telah ditebas Tan Yun. Hancurkan, ucap Tan Yun meraung seperti guntur, dan cambuk ilahi segera dipotong oleh pedang pembunuh Hongmeng. Uci, dalam darah, pedang ilahi Hongmeng menebas dan jatuh dari lengan giok Pang Yuki. Bang kaca, Tan Yun menendang tulang rusuk Pang Yuki dan mematahkan beberapa tulang rusuk. Darah menyembur dari mulutnya, dan gumpalan darah keluar dari telinga dan hidungnya, seperti layang-layang dengan tali putus yang jatuh ke dalam kehampaan. Wosh! Tan Yun menyapu ke dalam kehampaan, memukul dahi Pang Yuki dengan telapak tangan, dan ledakan kekuatan suci mengalir ke alis Pang Yuki, memenjarakan kolam rohnya. Tan Yun meraih Pang Yuki dan berdiri di udara. Jangan bunuh aku, Pang Yuki sangat ketakutan hingga wajahnya memucat, air matanya menetes. Tan Yun, ayahku adalah Dewa Raja Pang Jun, salah satu dari 12 Raja Dewa di alam Dewa Siyuan, kamu tidak bisa membunuhku, kalau tidak, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Sungguh, tolong maafkan aku, ucap Pang Yuki. Mendengar ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan mata bintangnya meledak dengan kemarahan yang kuat, dan dia tertawa dengan marah, jadi ternyata kamu adalah putri Pang Jun yang malang, sangat baik, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Karena di masa lalu, setelah dia dikutuk untuk memasuki dunia reinkarnasi,
12 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Siyuan dan 9 Raja Dewa Besar dari alam Dewa Kaos memasuki alam Dewa Hongmeng. Mereka adalah algojo yang membunuh bawahan setia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada keraguan bahwa di dalam hati Tan Yun, orang yang paling dibenci adalah Lingxia Tianzun, Zhan Peng, dan Raja Dewa tertinggi yang mengkhianatinya. Kecuali 3 orang, mereka adalah Kaos Supreme, Siyuan Supreme, dan kemudian, Raja Dewa dari alam Dewa Hongmeng yang mengkhianatinya di awal, serta 12 Raja Dewa Siyuan, dan 9 Raja Dewa dari alam Dewa Kaos. Dan Raja Dewa Pang Jun adalah salah satu dari 12 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Siyuan. Ketika Tan Yun mendengar bahwa Pang Yuqi adalah putri Dewa Raja Pang Jun, dia berpikir, bagaimana mungkin dia tidak marah dengan bawahan yang dibunuh secara brutal oleh Dewa Raja Pang Jun. Pada saat ini, Pang Yuqi melihat penampilan mengerikan Tan Yun, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Aku adalah Tan Yun, Hongmeng Supreme, ucap Tan Yun. Mendengar pengakuan Tan Yun sendiri, Pang Yuqi ketakutan. Meskipun di masa lalu, ketika ayahnya memasuki alam Dewa Hongmeng, dia belum lahir, tetapi dia kemudian mengetahui bahwa ada banyak bawahan Hongmeng tertinggi yang mati di tangan ayahnya. Tan Yun menahan keinginan untuk mencekik Pang Yuqi dengan satu tangan, mengorbankan menara Ling Qiao, dan melemparkannya ke lantai pertama. Pada saat ini, Suan Yuanru telah menghapus 3 wanita Raja Suci peringkat 8 di sisi lain dari formasi pedang di langit purba. Dengan lambaian lengan giok Suan Yuanru, embusan kekuatan ilahi menyapu ketiga wanita itu dan mengirim mereka ke lantai pertama menara ilahi Ling Qiao. "Rower, bagaimana lukamu?" ucap Yan Yun melintas, dan muncul di depan Suan Yuanru. Melihat luka pada wanita yang dicintainya, dia merasakan sakit di hatinya. Suan Yuanru tersenyum, "Jangan khawatir, itu semua luka kulit," ucap Suan Yuanru. Setelah mengatakan ini, mata indah Suan Yuanru menunjukkan kekhawatiran, "Saya datang ke sini setengah tahun yang lalu, dan saya benar-benar khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada Anda di jalan. Sekarang Anda telah datang dengan selamat, saya merasa lega," ucap Suan Yuanru. Suan Yuanru terbang ke pelukan Tan Yun dan memeluk Tan Yun dengan erat. "Bodoh, ingat, jangan khawatirkan aku setiap saat, karena selama aku tidak ingin mati, tidak ada yang bisa membunuhku di jurang yang ganas ini." Tan Yun dengan lembut membelai rambut hitam seperti air terjun Suan Yuanru. Dia bertanya, "Simin dan Siyin, mereka belum datang?" ucap Tan Yun. "Iya," Suan Yuanru berkata dengan lembut, "kamu tidak perlu khawatir tentang mereka, mereka adalah anak-anak dari Lingxia Tianzun, tidak ada yang berani membunuh mereka," ucap Suan Yuanru. "Itu benar," Tan Yun menyelesaikan kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Oh benar, Ruer, pertama-tama kamu memasuki menara Ling Qiao untuk pulih dari lukamu, dan kemudian aku akan memperkenalkanmu pada binatang suci," ucap Tan Yun. "Oke," Suan Yuanru mengangguk, meninggalkan lengan Tan Yun, terbang ke menara Ling Qiao, memasuki lantai 4, dan pulih dari luka-lukanya. Di menara Ling Qiao, tinggal di lantai pertama saja, dan waktu dan ruang biji sesawi hanya dibuka 1 hari di luar, 100 tahun di menara. Dan 9 orang, termasuk Pang Yuqi dan Ma Bo, yang dipenjara di lantai pertama menara Ling Qiao, akan menghabiskan waktu selama dunia luar berlalu. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, suara indah Suan Yuanru terdengar di benak Tan Yun. "Tan Yun, lukaku telah pulih," ucap Suan Yuanru. "Oke." Setelah pedang ilahi dan pedang ilahi pembunuh Hongmeng dibawa ke dalam pikiranku, mereka memasuki lantai 4 menara ilahi Ling Qiao. Tan Yun membawa Suan Yuanru ke lantai 3 menara Ling Qiao, menemukan Xiao Longshe, dan memperkenalkannya pada Suan Yuanru. Ketika Suan Yuanru mengetahui tentang identitas Xiao Longshe, dia cukup terkejut. Di sisi lain, ketika Xiao Longshe mengetahui bahwa Suan Yuanru adalah tunangan Tan Yun, dia terlihat sangat hormat. Ketika Tan Yun, Suan Yuanru dan Xiao Longshe sedang mengobrol, Pang Yuqi dan 9 orang di lantai pertama menara Ling Qiao panik. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan Suan Yuanru terbang keluar dari menara Ling Qiao. Setelah menara Xiao Shen masuk telinga kanannya, Tan Yun memimpin Suan Yuanru ke dasar tebing tandus. Suan Yuanru menemukan bahwa Tan Yun sedikit mengernyit, dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" ucap Suan Yuanru. Tan Yun berkata,
larangan pada prasasti pintu keluar Fierce God yang menelan dirancang untuk mengendalikan Elder Xiao. Jika aku membawanya dengan saya, ketika aku pergi keluar, aku harus melepaskan pola larangan, tetapi dengan cara ini, putri kita, dan Mu Zhen Tianzun yang sedang menunggu di Origin Divine Sea akan mengetahuinya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuan Rou mengangguk setuju, lalu apa yang harus kita lakukan, ucap Xuan Yuan Rou. Tan Yun merenung sejenak dan berkata, masih ada lebih dari 18 tahun sebelum aku meninggalkan Tun Shen Fierce Abyss, ketika aku memikirkan waktunya, aku akan keluar nanti, setelah putriku, Chaos Tianzun dan Mu Zhen Tianzun pergi, aku akan membawa Lao Lao pergi, ucap Tan Yun. Xuan Yuan Rou berkata, jika kamu tidak meninggalkan jurang sengit Dewa Menelan, kamu perlu menemukan alasan, ucap Xuan Yuan Rou. Iya, Tan Yun berkata, temukan saja alasan apapun, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Xuan Yuan Rou, dan berkata dengan lembut, mari kita tunggu di sini untuk Simin dan Xiyin, ucap Tan Yun. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Tan Yun, Xiyin, dan yang lainnya dalam masalah, Xuan Yuan Rou mengerutkan kening, sudah 2 tahun sejak kita memasuki jurang sengit menelan, dan mereka belum juga datang, ucap Xuan Yuan Rou. Ketika Tan Yun hendak menjawab, tiba-tiba, sebuah suara serak laki-laki datang dari kejauhan abu-abu, saudara Jing Xian, apakah kamu di sana, tolong, ucap suara itu. Tidak, ini Simin, ucap Tan Yun membeku di dalam hatinya, melihat ke samping, Xuan Yuan Ju berkata, pergi, lihat ke sana, ucap Tan Yun. Oke, setelah Xuan Yuan Ru menjawab, dia dan Tan Yun terbang ke udara dan terbang menuju hutan yang luas di barat. Setelah Tan Yun dan Xuan Yuan Rou terbang ratusan mil ke langit dengan kecepatan ekstrim, sebelum mereka bisa terbang ke hutan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, mereka mendengar deretan suara binatang buas. Melihat reputasinya, Tan Yun dan keduanya menemukan bahwa di hutan yang menutupi langit dan matahari 100 mil jauhnya, barisan pohon kuno tumbang, dan debu memenuhi udara, raksasa mengejarnya. Saudara Simin, jangan khawatir, aku di sini, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia membalik tangan kanannya, dan pedang suci tertinggi dengan atribut kuno keluar dari udara tipis. Tan Yun memegang pedang, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng dan menembak ke arah Li Ximin. Xuan Yuan Rou juga mengorbankan pedang ilahi dan mengikuti ke dalam hutan. Li Ximin yang lemah dan terluka parah menunjukkan kegembiraan di matanya yang putus asa ketika dia mendengar suara Tan Yun. Kekuatan ilahi melonjak keluar dari tubuhnya, mati-matian membumbung ke langit, terbang menuju Tan Yun. "Oh, manusia sialan, kemana kamu bisa melarikan diri?" ucap suara itu. Suara serak menggelegar seperti guntur, dan ketika langit bergetar, raksasa dengan ketinggian 1000 meter naik ke langit dan terbang keluar dari hutan. Ini adalah binatang raksasa yang ditutupi dengan rambut emas panjang, binatang singa, tubuh macan tutul, kuku unicorn, dan ekor ular, memancarkan nafas Raja Suci kelas 6. Namun, kuku unicornnya berwarna darah, sangat merah sehingga tampak seperti meneteskan darah, dan yang paling mencolok adalah sepasang pupil raksasanya terbakar api. Meskipun apinya sangat kecil, gelombang panas yang memancar sudah membuat Xuan Yuan Ru dan Li Ximin merasa seolah-olah mereka berada di dalam tungku. Jing Yun, ini adalah binatang buas kuno, singa berkuku darah bermata api. Wajah Xuan Yuan Ru sangat berubah, dengan kekuatannya, itu cukup untuk membunuh 3 Raja Suci peringkat 9, ucap Xuan Yuan Rou. Iya, ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tiba-tiba melangkah maju untuk memegang Li Ximin, dan berkata dengan keras, "Rower, kobarkan Senzu dan melarikan diri," ucap Tan Yun. Tan Yun harus serius, karena mata berapi-api dan singa berkuku darah terkenal karena keganasannya, dan itu tidak sama dengan binatang purba. Taoti sama-sama terkenal, dan di alam yang sama, itu 3 poin lebih ganas daripada Taoti. Oke, saat cincin ilahi di jari giok Xuan Yuan Rou berkedip, Renzun Senzu tertinggi terbang keluar dan melayang di atas hutan. "Pergi," ucap Tan Yun meraih Xuan Yuan Rou dengan tangan kirinya, dan Li Ximin dengan tangan kanannya, dan menyapu ke Senzu. Ketika dia hendak melarikan diri setelah mengemudikan Senzu, kecepatan seekor singa dengan mata api dan kuku berdarah meningkat tajam, menghancurkan kehampaan, membawa retak gelap di angkasa, mengangkat kuku unicorn dan menembak ke arah Henzu. Boom!
Dengan kuku, kekosongan runtuh dalam radius ratusan ribu meter. Tan Yun berhasil melarikan diri dari Shenzhou dan bergegas keluar dari hutan. Bang bang bang. Kekuatan sisa yang berasal dari kuku singa berkuku darah mata api membuat hutan ratusan ribu kaki di bawah hancur. Manusia sialan, kemana kamu melarikan diri, ucap singa mata api. Singa berkuku darah bermata api berlari liar dari kehampaan, mengejar ke arah Shenzhou. Namun, ia tidak dapat mengejar Shenzhou. Itu sangat marah sehingga melompat seperti guntur, membuka mulutnya yang berdarah di kehampaan, dan taringnya yang ganas memancarkan cahaya dingin yang cukup menakutkan. Di Shenzhou, Li Ximin yang masih shock, tiba-tiba menoleh dan menatap singa berkuku darah bermata api. Kamu bajingan, tunggu tuan muda ini, hahaha, ucap Li Ximin. Setelah tertawa, Li Ximin memandang Tan Yun dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih saudara Jing Xian, jika aku tidak memilikimu kali ini, aku akan mati. Itu binatang itu benar-benar ganas, aku baru saja terbang di atas hutan, dan api yang memuntahkan dari matanya hampir membakarku sampai mati, ucap Li Ximin. Tan Yun berkata, saudara Li, sudah takdirmu bahwa kamu bisa bertahan sampai sekarang, ucap Tan Yun. Hahaha, begitulah, Li Ximin tertawa dan mengerutkan kening, kakak Jing Xian, di mana Xiin, ucap Li Ximin. Aku tidak tahu, dia belum datang. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, suara kegembiraan yang menyenangkan datang dari belakangnya. Jing Yun, saudaraku, ucap suara itu. Adik, Li Ximin melihat ke belakang, tetapi melihat gaun putih, Li Xiin yang cantik terbang menuju Shenzhou. Bagus sekali, saudari, kamu akhirnya di sini, sebelum Li Ximin selesai berbicara, senyumnya segera membeku di wajahnya, dan dia berteriak dengan sangat panik, kakak, lari, ucap Li Xiin. Kedua api bergabung menjadi satu dari kehampaan, berubah menjadi kepala singa setinggi 10.000 kaki, membuka mulutnya yang besar, dan melahap ke arah Li Xiin. Pada saat ini, Li Ximin meneteskan air mata yang menyakitkan, dia tahu bahwa begitu saudara perempuannya ditelan oleh kepala singa berubah menjadi api, dia pasti akan terbakar habis. Wosh! Li Ximin meneteskan air mata, menyapu Shenzhou, dan terbang menuju Li Xiin. Saudaraku, jangan datang ke sini, kamu akan mati, cepat kembali, ucap Li Xiin berteriak dengan cemas. Pada saat ini, Li Xiin yang merasa sangat putus asa, memandang Tan Yun di Shenzhou, dan berkata, Jing Yun, aku mencintaimu, aku harap setelah aku mati, kamu dapat mengingat bahwa ada wanita seperti itu yang sangat mencintaimu, ucap Li Xiin. Mendengar suara Li Xiin, hati Tan Yun cukup rumit, dan dia mengirim Suanyuanru transmisi suara, aku akan menyelamatkannya, Rower, bersiaplah untuk bertarung, jangan khawatir, aku baik-baik saja, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun membuat transmisi suara, langkah selanjutnya membuat Li Xiin merasa sangat manis dan bahagia, dan juga merasa sangat panik. Tapi Tan Yun yang menembaknya dari Shenzhou. Jing Yun, apa kamu gila, kembalilah, ucap Li Xiin buru-buru mengenakan bunga pir di wajahnya dan menangis dengan keras, jangan khawatirkan aku, ayo pergi, ucap Li Xiin. Aku berjanji pada ayahmu untuk menjaga kalian dengan baik, saya secara alami akan melakukannya, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berbicara, dia merangsang kekuatan sepatu bot, dan pada saat yang sama kecepatannya meningkat tajam, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng. Ketika dia melewati Li Ximin dalam kehampaan, dia menamparkan dada Li Ximin. Kembalilah, kamu hanya akan mati jika kamu datang ke sini, ucap Tan Yun. Seruan Tan Yun bergema di telinga Li Ximin. Dia lemah dan merasakan sakit yang tajam di dadanya, jadi dia terbang terbalik dan mendarat di Shenzhou. Melihat Tan Yun yang bergegas menuju Li Xiin, mata Li Ximin berlinang air mata, saudara yang baik, kamu harus berhati-hati, ucap Li Ximin. Tepat ketika Li Ximin tergerak, Tan Yun terbang di depan Li Xiin, dan Li Xiin tergerak dan terus menangis, apakah kamu gila, cepat. Pergi, ucap Li Xiin. Wosh! Pada saat ini, aliran udara melonjak, angin menderu, dan kepala singa api besar telah membuka mulutnya yang besar dan akan menelannya. Tan Yun dan Li Xiin tidak bisa menghindar sama sekali. Pergi, aku tidak ingin kamu mati, aku ingin kamu hidup dengan baik, ucap Li Xiin. Menghadapi kematian, Li Xiin mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun. Ini menunjukkan betapa tulusnya dia pada Tan Yun.
Li Xin menangis, dan ketika dia hendak mendorong Tan Yun dengan tangannya, kepala singa yang menyala itu menelan keduanya ke dalam lautan api. Kamu bodoh, wow, kamu bodoh, ucap Li Xin. Dalam tangisan air mata Li Xin, Tan Yun menggunakan tubuh bayangan Hong Meng, dan pada saat yang sama mengorbankan armor Dewa Abadi. Ukurannya tiba-tiba melonjak hingga 100 kaki. Dia mengenakan baju perang. Dia membuka tangan kanannya untuk menggerakkan Haidi Lao Yue, dan memegang Li Xin di telapak tangannya. Alasan mengapa Tan Yun mengorbankan Eternal God Armor adalah untuk mencegah Li Xin melihat penampilannya setelah casting Hong Meng Shadow. Adapun api ilahi dari singa bermata api dan berkuku darah, Tan Yun yang memiliki api Hong Meng, secara alami tidak takut. Pada saat ini, Li Ximin di Shenzhou melihat kepala singa api ilahi yang melahap Tan Yun dan Li Xin, dan meraung, "Kamu bajingan, aku bersumpah demi Li Ximin, aku akan membunuhmu," ucap Li Ximin. Menurut pendapat Li Ximin, Tan Yun dengan saudara perempuannya, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Singa bermata berapi dan berkuku darah menatap Li Ximin di Shenzhou, meludahkan kata-kata manusia, dan tertawa dengan arogan. "Manusia tercela, aku ingin membunuh salah satu dari kalian, tetapi aku tidak pernah memikirkannya, tetapi sekarang aku telah membakar 2 orang, hahaha, ucap singa mata api. "Hahaha, konyol," ucap Tan Yun tiba-tiba terdengar. Dengan suara niat membunuh, Tan Yun yang setinggi 100 meter, memegang Li Xin di tangan kirinya dan bergegas keluar dari kepala singa api ilahi. "Saudara Ximin tetap di Shenzhou, Ruer, bunuh," ucap Tan Yun. Tan Yun berteriak, melakukan langkah ilahi Hong Meng, memegang pedang raksasa, menghancurkan kekosongan, dan menebas kepala singa berkuku darah bermata api yang tak berdaya. "Apa, kamu manusia, kamu tidak mati," ucap singa berkuku darah bermata api itu terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba berayun, dan tiba-tiba, ekor ular besar itu menghancurkan kekosongan dan menariknya ke arah Tan Yun. Kilatan cahaya melintas di mata Tan Yun, dan tubuhnya tiba-tiba melayang di udara, menghindari momen ekor ular besar itu, menebas kekosongan dengan pedangnya, dan menebas kuku depan kanan Fire Eye Bloodhoof Lion. Uci, dalam suara senjata tajam yang memotong daging, darah menyembur, dan kuku depan kanan singa berkuku darah bermata api dipotong oleh Tan Yun. "Ah, dasar manusia, aku akan membunuhmu, tidak. Aku akan memakanmu, manusia sialan, jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana bisa kau menyakitiku," ucap singa mata api. Bang, dalam suara keras yang memekakkan telinga, Tan Yun merasa dadanya seperti dipalu, organ-organ dalamnya seperti tergeser, dan panah darah menyembur keluar dari mulut Tan Yun. Tubuh Tan Yun dari ribuan kaki terbang ke arah belakang seperti bola meriam. "Jing Yun," ucap Xuan Yuan Rou. Ketika Xuan Yuan Rou hendak terbang menuju Tan Yun buru-buru berkata, "Rower, jangan khawatir tentang aku memiliki perlindungan dari para dewa kuno dan aku tidak bisa mati, Rower, saya akan menahannya, Anda pergi menyelinap menyerangnya, dan kemudian menghapus kuku depan kirinya," ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun tiba-tiba melepaskan tangan kirinya, menatap Li Xin di telapak tangannya, dan berkata melalui transmisi suara, "Saya memberi Anda formasi pedang ilusi dewa kuno, Anda berkultivasi, apakah Anda berhasil?" ucap Tan Yun. Li Xin tidak peduli untuk menghapus air matanya atau membingungkan Tan Yun mengapa Tan Yun tidak takut pada api ilahi, dia mengangguk dan berkata, "Kultivasi selesai," ucap Li Xin. "Oke, dengarkan perintahku nanti, gunakan formasi pedang ilusi ilahi kuno, mari kita bunuh binatang ini bersama-sama," ucap Tan Yun. Tan Yun sekali lagi memegang Li Xin di tangan kirinya, tubuhnya bangkit ke udara dan berubah menjadi bayangan yang langsung muncul di atas kepala singa berkuku darah bermata api, berteriak keras, berkata, "Xin, mari kita siapkan formasi bersama," ucap Tan Yun. Ketika telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba mengendur, Li Xin yang mengenakan rok putih dan mengalahkan salju, memegang pedang Dewa Avatar. Pada saat yang sama, Tan Yun memegang pedang surgawi yang mulia dan melakukan langkah ilahi Hong Meng yang sering berkedip-kedip dari kekosongan, dan juga menggunakan formasi pedang ilusi dewa kuno, berubah menjadi 98 Tan Yun memegang pedang ilahi, dan 98 Li Xin. Singa bermata api dan berkuku darah setinggi ribuan kaki dikelilingi oleh mereka. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.